Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Anggraini dari kelas 12 IPS 3. Saya ingin mempresentasikan tentang peran Indonesia terhadap Perang Dingin. Peran Indonesia dalam Perang Dingin. Perang dingin yang terjadi antara blok barat dan blok timur tak dimungkiri telah menyeret hampir seluruh negara di dunia. Untuk turut serta dalam pergolakan, Indonesia sendiri sebagai negara berdaulat dipandang sebagai salah satu peta kekuatan yang strategis di mata dunia dan diharapkan menjadi bagian koalisi salah satu blok yang berseteru. Namun demikian, Indonesia tak memilih salah satu blok atau turut serta dalam perseteruan kedua blok tersebut. Indonesia memilih dan memposisikan diri sebagai penengah untuk menjaga perdamaian dunia. Ini merupakan peran utama dalam keterlibatannya dalam perang dingin tersebut. Lalu, apa saja peran yang dilakukan Indonesia dalam memainkan peranan tersebut? Nah, peran Indonesia ini terbagi atas beberapa peran. Nah, peran Indonesia dalam Perang Dingin terjadi pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak salah satu blok yang berseteru tersebut. Begitupun Indonesia. Adapun Indonesia berkelibatan dalam Perang Dingin tersebut dilihat dari empat peran penting diantaranya, yaitu ada Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, Pengirim Pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama dulu nih. Yang pertama itu ada Konferensi Asia Afrika atau bisa disingkat dengan KAA. Konferensi ini diawali dengan dilaksanakannya Konferensi Kolombo dan bertujuan untuk meredakan ketegangan dan perdamaian dunia pasca Perang Dingin. Indonesia mengupayakan adanya konferensi seluruh Asia Afrika di New Delhi yang persiapannya diadakan di Bogor pada 28 sampai 31 Desember. Nah, konferensi ini diadakan pada 18-24 April 1995 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia, dan dihadiri oleh 29 kepala negara dan kepala pemerintah dari benua Asia dan benua Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi tersebut kemudian menyepakati Dasar-Sila Bandung yang menjadi dasar pembentukan Gerakan Non-Blok. Nah, yang kedua ada Gerakan Non-Blok atau bisa disingkat dengan GNB. Gerakan Non-Blok adalah salah satu tindakan tidak memihak antara satu blok yang ada di dunia. Sebenarnya gerakan ini bertujuan untuk mengatasi ketegangan dunia dari peperangan Indonesia sebagai negara kesatuan yang mempunyai peran sangat penting dalam gerakan non-blok. Nah, gerakan 2 itulah yang menyebabkan peran Indonesia terhadap Perang Dingin. Nah, adapun gerakan lainnya yaitu ada antara lain Presiden Soekarno berperan dalam pembentukan Gerakan Non-Blok Indonesia. Indonesia diberi wewenang dalam memimpin Gerakan Non-Blok dan berhasil menggelar KTT GNB yang diselenggarakan di Bandung. Indonesia juga berhasil meredam aksi ketegangan di daerah bekas pecahnya negara Yugoslavia pada tahun 1991. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengiriman pasukan Garuda. Nah, misi Garuda tidak terlepas dari pembentukan United Nations Peacekeeping Operations atau misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian PBB. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang
ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Terbentuknya pasukan ini karena munculnya konflik di Timur Tengah pada 16 Juli 1959, di mana Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir dan menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Nah, peran Indonesia yang keempat adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum Deklarasi Juanda, wilayah Indonesia mengacu pada Ordinasi Hindia Belanda, yaitu pulau-pulau di Nusantara dipisahkan oleh laut sekelilingnya, dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengindikasikan bahwa kapal asing boleh dengan bebas berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Akhirnya, melalui deklarasi ini dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik keluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Perpu nomor 4 tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara agar diakui oleh negara lain. Nah, dari peran-peran Indonesia tadi ada juga nih dampaknya. Dampak perang dingin bagi Indonesia adalah itu meluasnya peperangan yang melibatkan blok barat dan blok timur dan sekutu-sekutunya, tentu memiliki dampak bagi dunia, termasuk Indonesia. Lalu dampak yang dirasakan Indonesia atas perang dingin itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada penerapan demokrasi terpimpin pada tahun 1960. Pada saat itu pemerintah mengarahkan pandangan politik ke negara yang berhaluan komunis. Pendirian poros Jakarta, Hanoi, Pyongyang, Phnom Penh yang terbentuk akibat kedekatan Indonesia dengan negara blok timur. Nah, yang ketiga ada kebijakan ekonomi Indonesia cenderung terlihat mengarah pada kolonialisme dan imperialisme. Nah, yang keempat ada munculnya reformasi karena berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Nah, yang kelima ini ada terjadinya krisis moneter. Karena apa? Karena ketergantungan Indonesia terhadap modal asing sangat tinggi dan terlalu berbanting kepada barang impor. Sekian presentasi peran dingin terhadap Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.